Hai, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Ini bukan video bahasa Inggris, tapi video tentang Raja Ampat ya. Karena kalian tahu bahwa saya tinggal di Raja Ampat, jadi banyak yang tanya, Miss, ini sebenarnya keadaan di Raja Ampat tuh sekarang kayak gimana gitu ya. Jadi teman-teman, keadaan di sini memang belum buruk ya, tapi itu akan memburuk gitu. Kebetulan kita tidak tinggal di daerah tambang tersebut. Nah, hanya saja saya mau informasikan bahwa tambang ini akan pastinya sangat merugikan masyarakat ya, karena namanya Ya, laut pasti. itu sangat sensitif. Di sini teman-teman kalau mau lihat, di sini ada banyak karang. Di sini tuh di sekolah kami tuh sangat terjaga gitu, tidak ada buang sampah sembarangan dan kita tidak mancing di sini supaya ikannya banyak. Tapi itu pun karang tuh sudah mulai putih gitu. Nah, apalagi kalau nanti tambang nikel ini tambah Cerdas parah kakaknya. gitu, otomatis bahan-bahan ditransportasi, maka laut ini akan menjadi siput. Kalau teman-teman lihat, ini memang karena masih pagi ya, jadi sangat sepi. Nah, masih sangat sepi, tapi semakin banyak transportasi yang lewat, maka kehidupan di laut ini akan semakin terganggu. Nah, kalian sudah tahu bahwa Raja Ampat ini tempat turis, tapi kenapa di sini tidak ada jet ski coba? Kenapa tidak ada? Padahal kalau ada jet ski kan semakin seru gitu aktivitas turisme toh. Karena apa? Jet ski itu bikin laut ini ribut dan ikan-ikannya terganggu. Jadi orang-orang di sini tuh sangat memperhatikan lingkungan mereka, karena mereka tahu ya selain ini pemberian Tuhan, juga ini adalah mata pencaharian utama mereka, yaitu pariwisata gitu. Dan orang datang ke sini bukan buat main jet ski, tapi untuk diving gitu, untuk lihat ikan-ikan yang unik di sini. Maka mereka sangat jaga. Nah, makanya walaupun dampak dari tambang nikel ini belum terlalu banyak, tapi in the future, di masa depan itu akan sangat parah ya. Iya. Nah, tapi ada Pinter juga beberapa kakaknya. berita yang tidak benar tentang apa yang terjadi di Raja Ampat. Contohnya dibilang ada gambar-gambar bilang pianemu tuh sudah rusak ya, sudah warna coklat lah. Sebenarnya tidak separah itu. Maksudnya jangan sampai kita menyebarkan gambar-gambar yang tidak benar sampai orang nggak mau lagi datang ke Raja Ampat. Akhirnya kita sendiri yang rugi gitu ya. Jadi contohnya, kalau teman-teman lihat laut ini, di sana itu Pianemo. Bisa lihat tidak? Nah, ini pulau yang seperti sendal kelihatannya adalah Pianemo. Ini jaraknya 1 jam pakai speedboat dari sekali ya. tempat saya Nah, keadaan di sana masih sangat baik ya. Jadi Pianemo itu di sana yang tadi saya sudah tunjukin, dan sekitar 30 km dari situ kalau tidak salah katanya Pulau Gak yang dibuka untuk tambang nikel ya. Tapi sekarang masih baik-baik aja. Maksudnya adalah jangan sampai kita bikin turis nggak datang lagi ke sini gitu. Bilang masih bagus memang. Betul. Cuma apapun yang dikatakan, tambang nikel ini ya harus dihentikan gitu ya, karena memang tidak akan membuat masyarakat kaya. Nah, saya baca berita pada tanggal 7 Agustus 2024 dan ini dari Tempo. Seperti yang kita tahu ya, Tempo ini majalah yang majalah yang bisa dipercaya. Nah, ini tahun 2024, 7 Agustus, sudah dikatakan bahwa masyarakat adat Pulau KW dan Gak itu protes sama pabrik nikel ini. Nah, saya akan tunjuk beberapa informasi ya. Karena apa? Setelah 5 tahun beroperasi, jadi mana nih dibilang? Nih. Masa mengklaim selama kurun waktu 5 tahun sejak perusahaan beroperasi, royalti yang dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Kabupaten Raja Ampat, belum selesai. Berapa royaltinya? Ini 550 miliar hingga 700 miliar ini tidak dibayarkan kepada masyarakat. Yang dikasih kepada masyarakat adalah apa? Apa yang dikasih itu? Songkok dan sajadah. Tidak seberapa dengan hasil tambang nikel di Pulau Gak. Nah, ini dibilang sudah beroperasi 5 tahun, mana tadi? Sudah 5 tahun dari 2024, berarti 2019 dia sudah jalan. Nah, jadi memang Parah juga ya, agak aneh ya ketika saya melihat ada video ibu-ibu yang bilang apa? Kami baik-baik aja kok di pulau sini, di Pulau Gak atau KW gitu. Kulit kami ini bersih, tidak ada pencemaran. Aduh. Ini antara ibu-ibu memang kurang paham bahwa pencemaran itu perlahan-lahan ya, atau kedua, ibu ini memang ya kurang paham, itu sama dengan kurang pintar sudah ya. Dan yang kedua adalah mungkin ibu-ibu ini kurang peduli. Karena apa? Ternyata mereka itu bukan suku Maya, bukan mereka yang orang asli Raja Ampat. Jadi mereka ya mungkin rasa kayak, ya udah, ini kan bukan kampung gue. Contohnya orang buang sampah di rumah orang lain, mungkin saya nggak akan repot karena dia buang sampahnya bukan di rumah saya gitu ya. Jadi bisa juga karena ibu-ibu ini kurang peduli, atau mungkin ibu-ibu ini dibayar ya kita nggak tahu kebenarannya. Tapi kalau dikasih 10 juta di depan muka, mungkin cuma bilang juga apa sih ruginya gitu. Dan apalagi mereka nggak paham, sudah nggak paham, dibayar ya sudah, keluarlah semua yang
bilang bahwa kami di Raja Ampat di daerah tambang baik-baik saja. Hai, ibu-ibu ini sangat aneh ya. Jadi tolonglah, ini bukan hal baru. Ini sudah di berita ini kita tadi baca dari 2000 berita tahun 2024 6 Agustus dikatakan masyarakat tidak menjadi kaya setelah ada si tambang ini ya. Mereka bahkan demonstrasi pada saat itu. Saya akan kirim link dari berita ini supaya kalian bisa baca ya, bisa baca dan jadi sadar gitu. Oke lah, itu saja. Kita berdoa supaya orang-orang rakus ini diikat oleh Tuhan gitu ya, entah di apa, dilumpuhkan kakinya atau apa ya. Itu sangat merugikan masyarakat ya. Oke, semoga Raja Ampat tetap baik dan kamu di sana jadi sedikit lebih tahu ya. Bye bye. Ya, kenapa pemerintah tidak bisa berpikir secara komprehensif seperti Kakak Yeni Warisa Sinaga yang baru kita dengarkan dan saksikan sendiri argumentasinya yang sangat-sangat menyeluruh ya. Sekarang belum rusak, tapi kerusakan itu akan terjadi secara perlahan-lahan ya. Ekosistem itu akan secara perlahan-lahan rusak kalau penambangan itu dilakukan. Ini satu yang saya setuju dari Kakak Yeni Warisa Sinaga. Teman-teman boleh follow di TikTok. Yang kedua, kok sampai hati? Ya, ada omongan ya, Bahlil kalau tidak salah. Itu 30 atau 40 km dari Raja Ampat. Katakanlah 30 meter. Tapi kok tega alam seindah itu dirusak? Ini kan pertanyaan besar, hatinya di mana? Ya, kita kalau lihat alam yang bagus, kayaknya pengen bangunin akses jalan dan transportasi deh, biar setiap orang bisa mengakses dan sampai di sana. Ini kok malah hutannya ditebang ya, dikeruk gitu ya untuk nikel. Ya, nikel itu kan sumber daya yang terbatas ya, sumber daya yang bisa habis. Dan teman-teman coba saksikan videonya Ferry Irwandi. Secara kalkulasi hitungan itu rugi kalau nikelnya diambil dibanding merawat alamnya ya teman-teman. Jadi ini menurut saya pemikiran orang konyol ya teman-teman. Merusak alam demi nikel itu menurut saya benar-benar jahat ya untuk anak cucu ya, untuk generasi mendatang ya teman-teman ya. Apalagi sesuatu pulau yang sangat indah ya teman-teman. Gila sih, ini benar-benar edan ya teman-teman ya. Saudara-saudara kita, apa benar nggak sih berita-berita itu? Kita ngecek langsung dan teman-teman kan sudah di sini bisa melihat langsung mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Ya. Berarti Pak Menteri satu kenyataan di lapangan seperti apa? Jangan lagi tanya saya, Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek ini. Pak, dengan kegaduhan itu pemerintah sikapnya seperti apa, Pak? Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan. Ya, sekarang kan celotokannya itu banyak. Sebentar kan tidak. Nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Ya, kita akan lihat beberapa komentar netizen ya teman-teman ya. Mau heran tapi ternak sekaligus Menteri titipan Mulyono, Nipunegoro asal Solo. Kalau bukan dia yang kasih izin tuh siapa, kocak? Kalian semua hanya tamu di atas tanah. Berbuat baiklah sampai tanah menerimamu kembali dengan baik. Top komennya ya. Tetap semangat Pak Bahlil, rakyat selalu mendukung Bapak. Ada juga yang mendukung ya. Kami hanya minta tolong hentikan permanen tambang nikel di Raja Ampat. Sudah, hanya itu, setuju ya. Apa bisa dipercaya Bahlil? Pak Bahlil menteri terbaik, sehat selalu Pak Bahlil. Oh, ada juga yang dukung ya. Aura dia gelap. Bahlil anak buah Mulyono, bapaknya Gibran. Negeri ini sudah dirusak Mulyono demi anak cucunya. Kalau bukan ini orang yang kasih izin, siapa lagi? Kenapa kabur di Bandara Sorong lewat pintu belakang? Ini ya teman-teman ya, beberapa komentar pedas netizen ya teman-teman. Udahlah, janganlah teman-teman, alam itu dirusak ya, tetapi oleh Pak Prabowo sudah dihentikan, di stop izinnya. Untung Pak Prabowo ini peka ya teman-teman ya. Kalau lihat statementnya Bahlil ini orang
ya sementara, dia itu kan menekankan sementaranya itu ketika berbicara izin ya teman-teman, izin pertambangan di Raja Ampat tuh ya teman-teman. Jadi argumennya itu tidak melegakan ya, untuk Pak Prabowo langsung bertindak tegas ya teman-teman ya. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang, dan kalau perlu berlangganan untuk mensupport admin ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.